Harga laptop di mana-mana naik guys, apalagi laptop gaming, gak usah ditanya. Jadi enaknya kalau punya budget 8 jutaan gimana nih? Gak bisa main apa-apa di laptop? Eits, tenang. Advan punya produk yang cukup unik bernama Pixelworld Touch. Jadi sebenarnya makhluk apa Pixelworld series ini? Dibilang laptop gaming nggak punya GPU discrete, nggak punya layar refresh rate tinggi, tapi dibilang notebook mainstream desainnya terlalu gaming. Ini ibarat mayoritas mobil MPV crossover zaman now yang secara fungsi masih MPV, tapi dibikin lebih tinggi, bannya digedein, dikasih beberapa desain Q SUV, terus dijual sebagai SUV crossover. Tapi kami paham sih, meski secara hardware lebih mirip laptop mainstream atau ultrabook yang ngandelin GPU onboard, body 15 inch yang lebih besar make sure bisa sustain performa lebih adem, layar lebih luas, ada lighting biru keren meski nggak RGB, keyboard lebih nyaman, punya 2 slot SSD, dan overall lebih proper dipakai main game atau kerja berjam-jam ketimbang laptop desain tipis 14 inch. Lagian nggak kayak rata-rata laptop gaming entry level, build quality-nya oke loh. Punggung dan base-nya full aluminium, membantu juga kan soal disipasi panas. Yang harus dibayar dari ukuran luas ini adalah bobotnya, ya bobot hampir setara laptop gaming sejati. Pixelworld Touch ada 2 varian, yaitu edisi normal macam yang kami pegang dan Transformer Edition seperti banyak laptop Advan lainnya. Satu nitpicking kelucuan dari desain Pixelworld ini adalah meski punya pantat, tapi somehow tetap sulit dibuka satu tangan. Jujur aja, Pixelworld bisa punya potensi mantap sebagai laptop enak editor atau DKV gitu ya. Nggak cuma buat gamer budget mepet. Tapi mereka memutuskan untuk ngasih layar IPS Full HD yang hanya mendekati 70% sRGB dan malah ngasih layar touchscreen pada soft panel. Iya guys, ini bukan layar kaca. Sebuah keputusan unik. Berharap aja Advan bisa ngasih opsi layar 1% sRGB tanpa touchscreen. But oke, siapa lagi pabrikan yang bikin laptop 15 inch di bawah 10 juta tapi udah touchscreen, lumayan jadi bisa elus-elus waifu kalian di layar. Oke, kelebihan laptop gaming crossover gini adalah konsumsi daya yang rendah, memungkinkan performa maksimal dengan charger USB-C 100W bahkan lebih kecil sekalipun. Cocok nih buat anak kuliahan yang nggak pingin bawa-bawa charger gede pas lagi ngampus, karena emang udah dibundling charger USB-C. Hebatnya nggak cuma ada satu, tapi 2 port USB-C full function yang support charging dan output monitor juga, jadi fleksibilitas maksimal di samping 2 port USB-A, HDMI 2.1, slot SD card full size, dan combo audio jack. Soal prosesor, udah sering lah ya kita bahas si AMD Ryzen 7 6800H atau rebrandnya yaitu Ryzen 7 7735HS, didampingi dengan setia oleh Radeon 680M yang sampai saat ini masih solid untuk gaming casual settingan rata kiri, at least lebih cespleng dibanding opsi-opsi iGPU Intel di laptop 10 jutaan ke bawah. Nggak kalah penting, RAM onboardnya udah 16GB LPDDR5, nggak perlu nambah sih harusnya buat target audience laptop ini, karena banyak yang mangkas RAM jadi 8GB doang karena lagi mahal. Terus kalau SSD 15GB bawaan belum cukup, ada satu slot M.2 NVMe kedua yang siap dipasangkan storage. Performa macam mana? Dibanding opsi-opsi Core i5 atau Ryzen 5 yang umumnya ada di bracket harga 8 jutaan, bisa dipastiin Ryzen 7 6800H lebih ngebut dengan 8 core full power, nggak perlu diraguin lah ya, meski buat multitasking ringan sehari-hari dan ngedit-ngedit tipis. Despite nggak punya GPU discrete, realistis aja kok kalau kalian mau pakai laptop ini buat ngedit video di Premiere Pro atau sekedar buka file Blender. Seperti yang bisa kita lihat, iGPU keluaran tahun 2022 ini masih perkasa buat mainin game-game settingan rata kiri, unggul ketimbang Iris Xe 96EU. Buktinya GTA 5 Enhanced dan Stellar Blade lancar di resolusi Full HD settingan FSR3, udah gitu touchscreen bisa lebih fleksibel dalam hal manajemen lini produksi kayak gini. Gimik sih, tapi asik kan? Disipasi panas oke, karena ada sistem dual fan yang memadai, meski pas di bagian tengah keyboard bisa tembus 40 derajat, sisanya adem terutama bagian WASD. Buangnya ke belakang tanpa dihalangi engsel pula, sehingga airflow nggak terganggu. So far gue pakai main game berjam-jam enak-enak aja, nggak throttling macam laptop-laptop tipis yang pakai APU sejenis. Selain lampu biru keren yang ada di exhaust, keyboardnya punya backlit putih 2 tingkat. Keyboard full size ini actually nyaman, luas, termasuk tombol panah full size meski touchpad dan kualitas speaker standar. Daya tahan baterai sih oke, ada di sekitar 10 jam usage ringan. Panjang kok buat laptop 15 inch yang pakai prosesor seri H. Saat ini, Pixelworld Touch nggak ada saingan yang wujudnya sama persis. Di saat kenaikan harga RAM dan storage bikin laptop gaming entry level berisi RTX 2050 atau 3050 pun tembus harga 12 jutaan, inilah pilihan laptop baru yang paling bisa diajak main game. Ditanya alternatif, paling di harga segini yang bisa ngasih chipset mirip-mirip ada Advan Work Plus dan Axio Hyper-R. Lebih enak sih ukuran 14 inch tapi tampilannya nggak sekeren dan se-gaming Pixelworld Touch.
Ini laptop kalau diajak nongkrong kelihatan lebih wah aja gitu. Pasti ditanya merek apa dan sekilas dari belakang nggak ada yang nyangka kalau ini laptop Advan. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Punya budget 8 juta, apa mending beli laptop bekas aja? Please menang link di komentar. Gue Mike, sampai jumpa di next video.